Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah memberikan kita rahmat, memberikan kita rezeki, dan diberikan oleh Allah perlindungan. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan buah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah dan dicintai oleh Allah, sekarang kita adalah masuk dalam pembelajaran PJOK. Baik, bismillah anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam pembelajaran seni bela diri melalui aktivitas pencaksilat. Anak-anak Ustaz dirahmati oleh Allah, mungkin kita pencaksilat itu tidak asing di telinga kita. Itu biasanya kita mendengar dari berbagai macam negara-negara ataupun di daerah-daerah kita. Karena pencaksilat ini memang kebanyakan itu berasal dari Indonesia. Dalam hal itu kita harus mengetahui apa sih arti pencaksilat atau silat itu sendiri, ya. Pencaksilat atau silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, di Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan, sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa di Nusantara. Ya, berkat peranan para pelatih asal Indonesia, kini Vietnam juga telah memiliki pesilat-pesilat yang tangguh. Ya, induk organisasi pencaksilat di Indonesia ini adalah Ikatan Pencaksilat Indonesia yang disingkat dengan IPSI. Organisasi ini adalah yang mewadahi federasi-federasi pencaksilat di berbagai negara, ya, di berbagai negara. Persekutuan pencaksilat antara bangsa atau pesilat yang dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ya, Brunei Darussalam. Pencaksilat adalah olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Ya, karena ini adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh peserta dalam melakukan gerak silat. Ada pengaruh budaya Cina, ada pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam dalam pencaksilat. Biasanya setiap daerah di Indonesia mempunyai aliran pencaksilat yang khas atau berbeda. Misalnya seperti aliran Merpati Putih, ada yang berada di Jawa Timur, ada aliran perisai diri, ya. Atau kalau di Minangkabau itu silik Komango, silik Pau, itu banyak berbagai macam di masing-masing daerah. Dan pun bergeraknya pun berbeda dalam hal pergerakan. Baik anak Ustaz, kita masuk yang A-nya, yaitu gerak spesifik tangkisan bela diri pencaksilat. Yang pertama adalah aktivitas tangkisan luar dengan satu tangan. Dengan satu tangan. Posisinya seperti ini. Gini ya. Satu tangan. Nah, gini dia. Oke, bisa lihat yang seperti ini ya. Tapi dengan kaki agak melangkah. Kaki melangkah itu biasanya kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Ya. Setelah itu adalah tangkisan luar dengan satu tangan seperti ini. Ketika datangnya pukulan, maka kita tangkis seperti ini, gitu ya. Nah, maka akan tertangkis. Setelah itu, yang kedua adalah aktivitas tangkisan dalam dengan satu tangan. Tangkisan dalam seperti apa? Itu tangkisan dalam itu posisinya adalah tegak menghadap arah pukulan. Kedua lengan mengepal dengan dada, kedua kaki rapat, ya. Setelah itu telapak kaki membentuk sudut 40 derajat, ya. Setelah itu gerakan dan pukulan itu datang dari arah depan lurus sejajar dada, gitu ya. Berarti
apa sih perbedaannya antara tangkisan luar dengan tangkisan dalam? Perbedaannya di sini adalah kalau tangkisan luar itu agak ditinggikan, agak ditinggi gitu kan, luar seperti ini. Kalau di dalam masuk dia ke dada, dia ke dada seperti ini, ya, posisinya ke dada seperti ini. Setelah itu tangkisan atas dengan satu tangan. Kalau tangkisan atas satu tangan, posisi tangan seperti ini, ya, itu berada di atas, ya, berada di atas, ya, seperti ini anak Ustaz, berada di atas. Itu ketika biasanya tendangan itu, ya, biasanya tendangan tinggi, ya. Saat pukulan datang dari arah atas, ya, kadang-kadang dia mau menuju menuju kepala kita, ya, kita bisa menangkis dari atas gitu. Setelah itu ada tangkisan bawah gitu. Tangkisan bawah seperti ini, nah, gitu ya. Ini seperti ini kan, ini ya, ini seperti ini kan, posisi seperti ini. Maka ketika tangkis bawah, kita posisi tangan kita ini adalah merupakan sikap siap ketika musuh kita untuk memukul kita atau memberikan pukulan, maka ini sudah siap untuk menangkisnya. Posisi ini kita lihat anak Ustaz, ya. Nah, seperti ini, posisi seperti ini. Ini adalah menerima menangkis itu pukulan yang berada di luar, ya, di atas atau di bawah. Itu seperti ini. Dia bisa putar-putar. Nanti kalau ke dada, ini bisa kita tangkis seperti ini, ya. Mungkin kita agak terbatas dengan video, tapi insya Allah kita kalau ada apanya kita akan laksanakan seperti itu. Akan tahu bagaimana praktiknya, ya. Ini dari atas, ya. Tentu tangkisan bawah seperti ini. Gini saja gitu, ya. Atau dari sini, gini, nih, tangan kiri bisa, tangan kanan bisa juga, tangan kanan bisa, tangan kiri bisa. Yang berarti posisi kita seperti ini. Ini adalah sikap siap, ya. Setelah itu sejajar. Nah, sejajar seperti ini, ya. Kakinya seperti ini. Seperti ini, ya. Nah, ini sejajar nih. Itu adalah tangkisan di dalam bela diri. Yang berikutnya adalah tangkisan tutup samping dengan kaki. Nah, seperti ini. Kaki dinaikkan, seperti ini. Ini dia, ya. Dinaikkan seperti ini. Mungkin lihat gambarannya nanti insyaallah, ya. Tangkisan tutup dengan kaki, ya. Dengan kaki seperti ini, ya. Seperti ini. Nanti insyaallah gambarnya akan menyusul. Baik, itu adalah tangkisan. Ada jumlahnya, ada 13. Jumlahnya ada 13 yang kita ulang kembali, ya, dari berikut ini. Itu adalah penjelasan tentang masalah tangkisan. Ada tangkisan bawah, tangkisan luar, tangkisan dalam, tangkisan bawah, atas gitu, ya. Tangkisan silang, atas bawah, tangkisan tutup samping gitu, dengan kaki gitu. 13 dalam tangkisan bela diri atau pencak silat. Sekarang kita tinjau dari syar'inya. Untuk belajar bela diri ini, ya, mungkin kita belajar bela diri ini fungsinya bukan untuk mencari lawan gitu, ya, atau bukan untuk mencari musuh, ya, bukan mencari musuh. Namun belajar pencak silat gunanya adalah supaya badan kita sehat. Itu yang paling terpenting, karena setiap gerakan-gerakan yang kita lakukan itu adalah gerakan olahraga, ya. Dan olahraga, setelah itu untuk apa lagi fungsinya belajar pencak silat itu untuk membela diri. Ketika datanya bahaya, kita bisa kita bisa melawan. Tapi yang paling intinya kita tidak mencari musuh, tapi kita untuk membela diri. Itu fungsinya, bukan mencari lawan. Kalau kita mencari lawan, itu berarti kita yang berdosa. Tapi kalau untuk membela diri, itu nggak apa-apa, ya, itu nggak apa-apa. Makanya setiap antum laki-laki itu harus ada belajar bela diri, Dan kalau akhwat bisa juga belajar bela diri, namun khusus akhwat saja, gitu, ya, untuk bela diri, ya.
Untuk bela diri saja yang itu yang terpenting. Setelah itu, kalau dalam belajar bela diri atau pencaksilat, ya, kita mengetahui di Minangkabau ini banyak sekali nama-nama Pancasila di Minangkabau. Namun kita harus mengetahui, ya, mana Pancasilat yang tidak mengandung syirik dan mana yang tidak. Ini kadang-kadang dulu orang untuk memasuki Pancasilat mereka harus mendabi ayam atau harus sediakan itu. Jangan seperti itu, yang kita ikuti seperti itu adalah perbuatan syirik yang mengelabui kita supaya kita berbuat dosa. Tapi carilah Pancasila seperti laga, ya. Laga itu tidak ada seperti itu. Tapi kalau Pancasila tradisional itu kebanyakan seperti itu. Namun tidak semuanya, ya. Makanya kita harus berhati-hati untuk belajar bela diri. Kalau dapat jangan pakai tenaga dalam, itu tidak boleh. Itu adalah bantuan dari jin. Hati-hati antum, ya. Mungkin itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan kepada antum bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.